Kembali lagi di channel YouTube saya, Bidan Dian Permasari. Kali ini kita akan membahas mengenai metode kontrasepsi yang aman dan nyaman serta efektif yang bisa digunakan untuk ibu pada saat menyusui. Yang perlu kita ketahui pada saat proses menyusui, tentunya harus memperhatikan kontrasepsi yang berkaitan dengan proses hormon-hormon menyusui. Jadi di sini ada dua metode kontrasepsi dari BKKBN untuk ibu menyusui, yaitu metode hormonal dan metode non-hormonal. Metode hormonal terdiri dari salah satunya adalah KB pil khusus untuk menyusui atau pil laktasi. Yang kedua adalah jenis kontrasepsi suntik 3 bulan. Kemudian yang untuk metode non-hormonal adalah salah satunya adalah KB IUD atau intrauterine device, biasanya dikenal dengan spiral. Kemudian yang kedua adalah metode menggunakan implan atau susuk yang dikenal lebih akrab oleh masyarakat menggunakan susuk atau implan. Dan yang ketiga adalah para suami dengan menggunakan alat pelindung diri yaitu kondom. Teknik atau prinsip dari KB itu sendiri adalah yang pertama adalah menunda, yang kedua adalah menjarangkan, dan yang ketiga adalah menghentikan. Nah, di sini akan ibu diberikan informasi bagaimana mengenai ketiga hal tersebut. Nah, pada saat ibu sedang menyusui akan diberikan choice atau pilihan-pilihan yang dapat digunakan atau yang lebih efektif digunakan oleh ibu. Biasanya bila ibu datang ke provider atau ke bidan atau ke dokter, ibu akan dilakukan anamnesa sebelumnya atau ditanyakan riwayat-riwayat sebelumnya sebelum memilih suatu metode kontrasepsi yang aman pada saat menyusui. Apabila ibu cenderung memilih ke arah pemilihan kontrasepsi yang hormonal, ibu akan diceritakan dulu mengenai informasi seputar kesehatan ibu sendiri, biasanya berkaitan dengan apabila ibu menginginkan KB oral atau pil untuk laktasi, biasanya ibu ditanyakan apakah ibu tipe yang pelupa, karena pada saat mengkonsumsi KB pil atau pil menyusui yang pertama adalah ibu tidak boleh lupa. Jadi syaratnya itu adalah penting tidak boleh lupa. Apabila ibu adalah tipikal yang pelupa, nah tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi menggunakan kontrasepsi pil. Kemudian apabila ibu menginginkan kontrasepsi KB suntik 3 bulan, biasanya ibu akan ditanyakan mengenai riwayat kesehatan ibu sendiri. Apakah ibu pernah mengalami hipertensi, kemudian apakah ibu pernah mengalami gangguan menstruasi, kemudian apakah pernah mengalami miom atau mengalami kesehatan reproduksi bagian dalam, ataukah pernah mengalami bagian payudara mengalami FAM atau benjolan atau massa yang ada di payudara ibu. Nah, itu biasanya tidak disarankan untuk memilih atau menggunakan metode kontrasepsi yang sifatnya hormonal. Nah, apabila ibu memilih ke arah kontrasepsi yang hormonal seperti IUD, implan, atau kondom, nah itu juga biasanya juga digali informasi ibu memiliki riwayat kesehatan seperti adakah pengeluaran darah di luar siklus haid, ataukah ada riwayat radang panggul bila ibu memilih untuk menggunakan intrauterine device atau spiral, kemudian beberapa pertanyaan akan diajukan oleh tenaga kesehatan atau provider kepada ibu, sehingga informasi yang didapatkan akan lebih valid, dapat lebih membantu ibu untuk dapat memilih jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan oleh ibu yang aman serta berdaya guna untuk dapat menunda kehamilan ibu yang berikutnya. Demikian penjelasan saya mengenai kontrasepsi pada saat menyusui. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu.